Semangat pagi di akhir pekan ketiga, Sabtu 17 Juli 2021. Kita bersama menyatukan hati, menyatukan kehidupan di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Untuk itu, kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul renungan dalam ungkapan Jawa, didadungo medhot, dipalangono mlumpat. Anggota keluarga Allah, dadung adalah tali besar. Kalau zaman dahulu dibuat dari serat, tetapi kalau zaman sekarang mungkin dibuat dari plastik semacam tali tampar, tetapi besar. Digunakan untuk mengikat sapi atau kerbau piaraan. Didadungo medhot berarti sekalipun diikat dengan tali yang besar, akan diputuskan. Dipalangono melompat berarti sekalipun diberi penghalang, portal yang besar dan kuat sekalipun akan dilompati. Ungkapan didadungo medhot, dipalangono melompat hendak menggambarkan tekad baja. Seseorang yang sudah sangat mantap keinginan dan tekadnya dalam mencapai sesuatu. Dengan demikian, siapapun atau apapun yang menghalanginya akan diabaikan. Ia akan terus berjalan untuk mencapai cita-citanya. Tekad baja demikian akan sangat baik bila digunakan, diwujudkan, dilakukan untuk sesuatu yang baik dan benar. Namun menjadi salah besar bila digunakan, diwujudkan untuk sesuatu yang buruk, yang tidak sesuai dengan pranata aturan yang berlaku. Sesuatu yang baik harus diterapkan untuk sesuatu yang baik pula. Anggota keluarga Allah demikian juga dalam beriman, mewujudkan iman, kepercayaan, hendaknya diwujudkan dengan didadungo medhot, dipalangono melompat. Iman yang demikian di dalam Alkitab pernah diceritakan, ditunjukkan oleh seorang pengemis buta di pinggir jalan menuju Yeriko. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatan kesaksiannya kepada kita. Injil Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43 demikian. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat,
Ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian kesaksian Injil Yesus Kristus menurut Lukas di dalam pasal 18, ayat 35 sampai dengan ke-43. Anggota keluarga Allah, 2 kali pengemis buta itu berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Memang pada seruan yang pertama, dia memulainya dengan perkataan Yesus. Hal itu untuk menunjukkan siapa yang dimaksud dengan anak Daud. Yang unik adalah pada seruan yang kedua, dia mengucapkannya lebih keras setelah ada orang yang menegurnya untuk diam. Ayat 39 memberikan kesaksian, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bukankah pengulangan seruan ditambah yang kedua dilakukan lebih keras itu menunjukkan tekad bajanya? Didadu ngomedot, dipalang ngono melumpat. Dilarang, ditegur supaya diam, tidak berteriak-teriak, tetapi dia malah semakin keras di dalam menyatakannya. Anggota keluarga Allah, sebenarnya yang menarik bukan hanya hal unik yang dinampakkan oleh pengemis di pinggir jalan menuju Yeriko tersebut. Dia seorang buta yang belum mengenal siapa Yesus dan karya-karya hebatnya dalam membuat mujizat. Bagaimana mungkin ia mengenal jika melihat saja tidak bisa? Ayat 35 sampai dengan 37 memberikan kesaksian, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Ada Yesus lewat saja, si pengemis buta tadi tidak tahu. Itu berarti dia tidak mengenal Yesus. Mungkin pengemis buta itu pernah mendengar cerita tentang Yesus yang bisa membuat mujizat. Pengemis buta itu hanya mendengar ada suara gaduh. Orang banyak berjalan melewatinya, bahkan mungkin sambil menyanyi, sambil berbincang satu dengan yang lain lewat di depannya. Tentu suara gaduh itu membuat suasana berbeda dengan hari-hari biasa yang ia jalani ketika ia duduk di pinggir jalan menuju Yeriko.
Maka hal tersebutlah yang membuat dia kemudian bertanya, apa itu? Atau dengan kata lain dia bertanya, ada apa toh? Anggota keluarga Allah, ada hal yang lebih menarik dan mengherankan dari pengemis buta di dalam bacaan Injil hari ini. Ketika ia bertanya, apa itu? Orang yang lewat sambil lalu menjawab, Yesus orang Nazaret lewat. Dalam hal ini kita sebenarnya menemukan perbedaan mendasar dari ungkapan yang dinyatakan oleh orang banyak yang sedang mengikuti Yesus dengan pengakuan pengemis buta ketika berseru, anak Daud kasihanilah aku. Memang benar, orang banyak yang mengikuti Yesus hingga membuat suasana menjadi gaduh adalah orang-orang yang telah melihat, menyaksikan mujizat yang dibuat Yesus. Bahkan di antara mereka juga ingin turut merasakan mujizat itu. Tetapi mereka hanya melihat. Sehingga ketika mereka melihat, kalau saya boleh membandingkan, layaknya orang melihat sulap atau sihir. Hanya heran, hanya kagum. Mereka terheran-heran, terkagum-kagum atas mujizat yang dilakukan Yesus. Tetapi mereka tidak mengakui kuasa yang dimiliki Yesus. Hal tersebut nampak dalam ungkapan Yesus orang Nazaret lewat. Ungkapan ini sebenarnya hanya pernyataan tentang Yesus yang berasal dari Nazaret. Nazaret adalah suatu kota kecil di pinggiran wilayah Yahudi yang melekat dengan Galilea. Kota Nazaret bagi orang Yahudi tidak memiliki arti dalam hal keagamaan ataupun hal politik. Tidak ada yang menarik di Nazaret. Tentu Nazaret sangat berbeda dengan Yerusalem sebagai pusat kehidupan keagamaan sekaligus pusat kehidupan politik orang-orang Yahudi. Makanya orang banyak tadi ketika pengemis buta bertanya, ada apa? Mereka hanya menjawab, Yesus dari Nazaret lewat. Anggota keluarga Allah, hal tersebut berbeda dengan seruan yang diungkapkan oleh si pengemis buta. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ini adalah ungkapan yang berdasarkan pengakuan keyakinan bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Daud bagi kehidupan orang Yahudi adalah nama legendaris yang menyebut raja terbesar di Israel. Bahkan dalam kitab suci agama Yahudi disebutkan bahwa Mesias, sang penolong, sang penyelamat yang akan datang berasal dari keturunan Daud. Ungkapan Yesus anak Daud menunjukkan bahwa si pengemis buta mewujudkan pengakuan Yesuslah keturunan Daud yang menjadi penolong, penyelamat bagi orang Yahudi. Hal tersebut seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Maka dari ungkapan ini kita bisa menyaksikan bahwa si pengemis buta itu mengakui bahwa Yesus sebagai penyelamat. Dia mempunyai kuasa untuk menolong, menyembuhkan, dan menyelamatkan dirinya. Anggota keluarga Allah, pada satu sisi kita menyaksikan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, hendak menyaksikan mujizat yang dilakukan Yesus. Hanya karena terheran-heran dan terkagum-kagum. Tapi pada sisi lain kita melihat adanya kekuatan iman yang dinampakkan oleh si pengemis buta.
Memang dia buta secara mata jasmani. Tetapi si pengemis buta sebenarnya lebih melek. Mata hatinya, mata nuraninya, mata imannya lebih tajam melihat tentang kuasa Yesus. Teriakan, "Anak Daud, kasihanilah aku," yang kedua, seharusnya menjadi tamparan atau sambaran petir di siang bolong bagi orang banyak yang sedang mengikuti Yesus. Bahwa Yesus adalah penolong, Yesus adalah penyelamat kita orang-orang Yahudi. Tetapi mengapa kalian hanya mengakui dia sebagai orang yang bisa melakukan magic dengan trik sulap atau sihir? Dengan kata lain sebenarnya, orang banyak tadi sedang dikata-katai, bodoh amat kalian itu, oleh si pengemis buta tadi. Sekalipun memang tidak dikatakan secara letterlek begitu. Saya memahaminya begitu. Namun sayang, orang banyak itu mereka tidak merasa tertampar. Mereka tidak merasa sedang disambar petir di siang bolong. Mereka tidak sakit hati ketika dikatakan bodoh amat kalian itu. Karena mereka hanya sambil lalu saja mendengar teriakan itu. Mungkin di antara mereka menganggap itu hanya teriakan orang buta, orang yang tidak tahu apa-apa. Bahkan mungkin ada juga yang menganggap itu teriakan orang gila. Anggota keluarga Allah, beruntung Yesus memperhatikan teriakan iman tersebut. Ayat 40 memberikan kesaksian, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Bagai gayung bersambut atau bertepuk dengan kedua tangan, tidak sebelah tangan. Si pengemis buta berteriak dengan iman, "Kasihanilah aku." Yesus menyambut teriakan iman itu dengan bertanya, dalam ayat 41, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lebih hebat lagi, si pengemis buta tidak hanya meneriakkan imannya, tetapi dengan jujur memberikan jawaban atas keterbatasan manusiawinya. Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Anggota keluarga Allah, jawaban "Tuhan, supaya aku dapat melihat" ini sebenarnya bukan hanya pengakuan akan adanya salah satu organ tubuhnya yang tidak berfungsi, yaitu matanya yang buta. Tetapi jawaban itu juga wujud pengakuan bahwa dalam kemanusiaan yang terbatas, dia butuh pertolongan Allah yang mempunyai kuasa tidak terbatas. Jadi dia mengakui bahwa manusia itu terbatas. Dan dia mengakui hanya Allah yang kuasanya tidak terbatas. Dengan demikian dia butuh pertolongan dari yang mempunyai kuasa tak terbatas tadi. Dan benar, karena iman yang demikian, maka Yesus kemudian menyatakan di dalam ayat 42, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anggota keluarga Allah, dalam hal ini kita merasakan bahwa dalam pengakuan akan keterbatasan manusia, kuasa Allah yang tak terbatas dirasakan dan terwujud nyata di dalam kehidupan si pengemis buta. Dengan demikian nyatalah hubungan yang harmonis antara manusia yang semula berdosa dengan Allah yang Maha Kudus, yang kemudian kekudusan Allah yang Maha Kudus itu menutupi keberdosaan manusia, menghapuskan semua keterbatasan manusia dan dosa kelemahan manusia. Yesus berperan sebagai perantara di dalam membangun hubungan harmonis
antara Allah yang Maha Kudus yang sebenarnya tidak bisa dijangkau oleh manusia yang berdosa, namun kemudian Allah yang turun di dalam Yesus menjangkau manusia yang cacat, berdosa, cela, dan terjadilah hubungan yang harmonis. Dan ketika hubungan harmonis itu terjadi, maka kemuliaan bagi Allah diwujudkan oleh semua ciptaan. Ayat 43, ayat terakhir bacaan kita memberikan kesaksian. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Yang memuji dan memuliakan Allah tidak hanya si pengemis buta. Ketika ada harmonisasi dari yang Maha Kudus turun dan yang berdosa mengakui keterbatasannya, dihapus dosanya, harmonis keadaannya, semua ciptaan yang lain turut memuji, memuliakan Allah. Sebagai anggota keluarga Allah, tentu kita juga mengakui keterbatasan manusiawi kita. Terlebih pada suasana pandemi seperti saat ini. Kita mungkin gamang, kita mungkin bingung, kita mungkin sedang dikacaukan dengan suasana pandemi saat ini. Ternyata begitu rentan dan begitu lemah manusia itu. Namun jangan berhenti pada pengakuan akan keterbatasan manusia yang menyaksikan kemuliaan Allah. Jadi kita hanya menyaksikan Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, maha tinggi dari jauh. Jangan hanya berhenti dengan pengakuan keterbatasan kita sehingga kita hanya melihat kemuliaan Allah. Itu seperti orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus bagaikan orang yang hanya melihat magic melalui trik sulap ataupun sihir tadi. Mari kita belajar mewujudkan iman yang didadungo medot di Palango 64 seperti iman si pengemis buta. Tatkala kita sadar keterbatasan manusiawi kita, mari kita lanjutkan dengan keyakinan bahwa Allah lah yang mempunyai kuasa tak terbatas dan untuk menolong kita. Dia sudah mengulurkan tangannya, kuasanya untuk menolong kita di dalam keterbatasan kita. Sehingga saat dalam keterbatasan kita berteriak dan menjerit dengan iman, kita juga akan merasakan bahwa Allah di dalam Yesus menanggapi kita dan menghubungkan kita, membuat kita menjadi harmoni dengan Allah yang Maha Kudus tadi. Bukankah selama ini kita percaya bahwa Yesus sebagai perantara dan penyelamat kita? Selayaknya kita semakin menyatakan pengakuan, aku tidak mampu tanpa pertolonganmu. Dan saat perantara kita sudah berkarya, kita yang berdosa, lemah, hina, tidak punya kuasa apa-apa, juga dipakai oleh Allah untuk mewujudkan keharmonisan surgawi. Allah di dalam kemahakudusannya akan menghapuskan, melenyapkan segala cacat, celah, keberdosaan, dan kelemahan kita. Dan dengan demikian, ketika kita bersedia dipakai untuk mewujudkan harmonisasi surgawi, biarlah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sekitar kita, apapun yang ada di sekitar kita turut memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah patut kita bersyukur dan kita menyediakan diri untuk dipakai Allah mewujudkan harmonisasi surgawi. Sekalipun kita terbatas dalam kelemahan, keterbatasan, keberdosaan kita, namun Yesus dipakai untuk perantara dan penyelamat kita. Kita belajar kepada si pengemis buta
Mari kita bersama mewujudkan iman yang didadungo medot, dipalangono melompat. Kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena kita belajar beriman seperti pengemis buta tadi, dan kita akan berdoa syukur dan berdoa syafaat bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini berkarya dengan sabda melalui bagian kehidupan si pengemis buta yang menyambut kedatanganmu dengan perwujudan pengakuan iman bahwa kemanusiaan kami lemah, kemanusiaan si pengemis buta lemah dan butuh pertolongan dari kuasa Allah yang tidak terbatas. Engkau berkenan turun hadir di dalam Yesus Kristus menjadi perantara dan penyelamat kami. Layakkan apapun aktivitas dan kegiatan kami hari ini mewujudkan keyakinan dengan tekad baja didadungo medot palangono 64 seperti pengemis buta. Bahkan tatkala kami mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit yang sudah ada dalam tubuh kami lama, ataupun keterbatasan manusiawi ketika kami menghadapi suasana pandemi dan kami merasakan dampaknya, biarlah kasih kuasa-Mu tetap nyata bagi hidup kami semua. Ya Allah kehidupan, sekarang layakkan kami menjadi teladan dan mengajak anak-anak kami yang lebih muda untuk belajar merasakan bagaimana Engkau berkarya menjadi Allah perantara dan penyelamat kehidupan kami, sehingga kami tetap menyerahkan hidup kami yang terbatas kepadamu. Kuasa-Mu yang tak terbatas akan menolong menghidupkan kami semua. Di dalam keterbatasan kami, di tengah-tengah suasana bangsa dan negara ini, dengan berbagai macam kondisi yang sedang muncul, kami mau menghaturkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Memohonkan berkat kebijaksanaan, kebaikan bagi para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala kondisi dan keadaan yang ada. Biarlah mereka membuat kebijakan, mengatur kehidupan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Demikian juga para medis, tenaga keperawatan, tenaga dokter, tenaga kesehatan yang lain dengan segala kondisi dan keadaan. Tuhan berkuasa dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Engkaulah Allah kehidupan kami. Engkaulah yang bisa menolong kami dalam suasana pandemi yang tidak menentu seperti saat ini. Kami mau mengakui kelemahan keterbatasan kami. Sekarang, mampukan juga masyarakat, teman-teman di sekitar kami bersama-sama dengan kami mengakui keterbatasan manusiawi dan kemudian mengakui bahwa Engkaulah Allah yang punya kuasa di atas segala-galanya. Engkau menolong, Engkau menyertai, Engkau memberikan kebijaksanaan. Demikian juga tatkala kami membangun kehidupan rukun, damai sejahtera, toleransi di dalam kebersamaan di bangsa dan negara yang majemuk ini, Tuhan berkuasa seutuhnya. Itu Tuhan doa-doa kami. Ada bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, mohon ampun karena kami sadar di dalam mewujudkan iman kami tetap lemah seperti si pengemis buta, namun kami mau bersandar penuh hanya kepadamu. Kami memohonkan ampun bagi para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara, termasuk para medis dan masyarakat secara utuh. Di dalam Kristus kami mengaturkan doa yang jauh dari sempurna saat ini. Amin. Sekarang, sebagai anggota keluarga Allah yang mewujudkan kehidupan iman, didadungo medot, dipalangono 64, kita akan melanjutkan kehidupan, penyerahan hidup seutuhnya hanya kepada kuasa Allah yang tidak terbatas. Kita menerima berkat yang diberikan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, menolong, menopang setiap anggota keluarga Allah, sehingga di dalam kelemahan kita yang kita akui, kuasa Allah nyata bagi hidup kita, dan semua ciptaan turut memuji, memuliakan nama Tuhan saja.
Amin.